I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruby Ramadan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Trilogi dengan NIM 18117316. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka yang merupakan untuk UAS pendidikan dasar kepramukaan. Yang pertama adalah sejarah pramuka, baik itu di Indonesia maupun di dunia, tak bisa dilepaskan dari sosok Bapak Pandu Sedunia, pendiri gerakan pramuka atau Baden-Powell. Sejarah tersebut bermula ketika pria bernama lengkap Lord Robert Baden-Powell Gilwell ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama dengan 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Bronsey, Inggris. Nah, jadi semuanya berawal dari kegiatan perkemahan dengan 22 anak laki-laki di tanggal 25 Juli 1907. Nah, perkemahan yang berlangsung selama 8 hari itu menjadi tonggak sejarah penting dari lahirnya gerakan pramuka dunia. Ciri khas militer yang melekat kuat pada dirinya membuat Baden-Powell dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan terampil. Nah, sifat-sifat yang memang menjadi ciri khas dari gerakan pramuka. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengurai kembali sejarah berdirinya gerakan pramuka, dan pembahasannya akan berbicara tentang sosok dari tokoh pramuka itu, yaitu Baden-Powell tadi ya. Nah, telah kita singgung tadi berkaitan dengan sejarah pramuka, bahwa aktor dari berdirinya gerakan pramuka adalah Bapak Baden-Powell. Nah, membicarakan gerakan pramuka di dunia ini dan di Indonesia tanpa menyebut Baden-Powell itu terasa kayak janggal gitu ya. Nah, selain sebagai pendiri gerakan kepramukaan sedunia, pengalaman Lord Baden-Powell lah yang mendasari pembinaan remaja di Inggris yang kemudian berkembang dan beradaptasi sebagai sistem pendidikan kepramukaan di seluruh dunia. Nah, diperkenalkanlah pramuka di jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA. Setelah Baden-Powell itu kan merupakan Bapak Pandu atau Chief Scout of the World yang sering dipanggil dengan Baden-Powell. Beliau lahir di Inggris, di London pada tanggal 22 Februari 1857. Ketika lahir diberi nama Robert Stephen Smith Powell. Ayahnya bernama Domin Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Baden-Powell masih kecil. Nah, karena sejak kecil Baden-Powell ditinggal mati oleh ayahnya, beliau memperoleh pendidikan karakter dan berbagai macam keterampilan dari ibu dan saudara-saudaranya. Peran ibunya Baden-Powell ini sangat penting bagi perkembangan dirinya. Nah, diakui sendiri oleh Baden-Powell sendiri bahwa beliau pernah mengungkapkan dengan kalimat, rahasia keberhasilan saya adalah ibu saya. Itu yang diungkapkan oleh Baden-Powell. Nah, untuk Baden-Powell kecil itu terkenal sebagai anak yang cerdas, gembira, dan lucu. Sifat ini membuat Baden-Powell sangat disukai oleh teman-temannya. Selain itu, Baden-Powell juga dikenal terampil dan dalam memainkan alat musik, piano, dan biola, berenang, teater, berkemah, belayar, menggambar, dan mengarang. Beranjak dewasa, Baden-Powell kemudian bergabung dengan militer Inggris. Banyak hal yang pernah dialami Baden-Powell selama menjadi tentara. Pengalaman-pengalaman tersebut beliau tulis dan dibukukan dengan judul Aids to Scouting pada tahun 1899. Nah, buku itu berisi tentang penjelasan panduan bagi tentara muda Inggris dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tadi sengaja bukunya tersebut terjual laris di Inggris, di mana bahkan buku itu juga banyak dibaca oleh para guru dan organisasi kepemudaan. Melihat besarnya antusias dari penggemar buku Aids to Scouting ini, William Alexander Smith, seorang pendiri organisasi pemuda di Inggris, menyarankan kepadanya untuk menulis ulang buku tersebut. Nah, Baden-Powell pun menyetujuinya. Buku itu ditulis ulang oleh Baden-Powell, namun dengan berbagai revisi agar cocok dibaca oleh remaja-remaja yang bukan berasal dari ketentaraan seperti itu. Nah, untuk menguji sebuah ide yang tertuang dalam buku barunya tersebut, waktu itu Baden-Powell melaksanakan sebuah acara perkemahan di Bronsey, Island, Inggris, bersama dengan 22 remaja laki-laki yang memiliki latar belakang berbeda. Nah, perkemahan itu sendiri berlangsung selama 8 hari, yakni dimulai dari tanggal 25 Juli sampai dengan 2 Agustus 1907.
Sejak perkemahan inilah Baden-Powell semakin serius untuk mengembangkan gerakan kepanduannya. Bahkan pada tahun 2010 beliau memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Tujuannya agar beliau bisa fokus pada perkembangan pendidikan kepramukaan, di mana sebuah totalitas yang luar biasa dipersembahkan Baden-Powell demi majunya dunia pramuka seperti itu. Nah, berjalannya waktu, tepat di tahun 1939, Baden-Powell dan istrinya memutuskan pindah dan tinggal di Nyeri, Kenya. Bersama dengan itu, kondisi kesehatan Baden-Powell mulai menurun. Nah, beliau mulai sakit-sakitan hingga pada tanggal 8 Januari 1941, pendiri pramuka itu meninggal dunia untuk selama-lamanya. Baden-Powell tutup usia, beliau dimakamkan di pemakaman St. Peter, Kenya. Kalau tadi sejarah pramuka di Indonesia, lanjut ke sejarah pramuka di dunia. Sejak Baden-Powell menuliskan pengalamannya di buku yang tadi sudah dijelaskan, Scouting for Boys, pada tahun 1908, hal ini dianggap sebagai cikal bakal dari lahirnya gerakan pramuka. Nah, cikal bakalnya itu dari tadi yang dibuatlah buku tersebut gitu. Nah, buku itu sengaja dibuat oleh Baden-Powell sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya gitu. Nah, tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris manis di negara-negara lain, dan organisasi kepramukaan mulailah bermunculan. Pada mulanya itu diperuntukkan untuk anak laki-laki dengan nama Boy Scout. Nah, barulah pada tahun 1912 dibantu oleh adik perempuannya Agnes Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan dengan nama Girls Wits. Nah, nggak perlu waktu lama, semenjak Scouting for Boys diterbitkan, buku tadi, pramuka semakin dikenal oleh di seluruh Inggris dan Irlandia. Pada tahun 1910, negara Irlandia, Denmark, Argentina, Prancis, Jerman, Yunani, Meksiko, India, Belanda, Rusia, Norwegia, Singapura, dan beberapa negara lainnya tercatat telah memiliki organisasi pramuka. Dan organisasi ini, rintisan Baden-Powell, terus berkembang di tahun 1916. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari pramuka di dunia. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.